jumpa kembali untuk anak kami kelas 8. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab kedua, itu tentang menggunakan menu dan icon pada Microsoft Word 2007. Jadi untuk anak kami semua, mari simak video kita ini, dan kalau ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan kepada ibu. Nah, untuk anak kami semua, pada bab ini kita akan nanti membahas bagaimana membuat lembar kerja baru dan menyimpan lembar kerja baru. Lalu nanti kita akan membahas bagaimana membuat styles pada Microsoft Word. Lalu yang ketiga nanti kita akan mengatur posisi nomor halaman. Maka simak videonya baik-baik. Seperti yang telah dipelajari pada bab sebelumnya, bahwa pada Microsoft Word 2007 terdapat banyak icon dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada bab kita kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Word. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Menu dan icon pada Microsoft Word ini, maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana membuat lembar kerja baru. Nah, pada bab sebelumnya, kita telah ataupun sudah mengenal apa yang dinamakan dengan Office Button dan fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Nah, misalnya jika kita ingin mengetik sebuah karangan ataupun makalah dengan menggunakan Microsoft Word, dan kita ingin membuat karangan ataupun makalah kita yang baru, maka kita harus membuat lembar kerja kita yang baru dengan menggunakan icon new pada Office Button. Pada bab sebelumnya, kalian sudah tahu di mana posisi new pada Office Button. Fungsi icon new pada Office Button tersebut itu adalah untuk membuat lembar kerja yang baru. Maksudnya di sini, kalau kita sudah pernah mengetik ataupun sudah pernah menyimpan karangan kita ataupun makalah kita, kita bisa buat baru lagi dengan cara menggunakan icon new pada Office Button. Oke, setelah kita membuat lembar kerja yang baru dengan menggunakan icon new tersebut, maka akan tampillah seperti tampilan berikut ini, dan kita bisa langsung memulai karangan yang baru lagi ataupun membuat makalah yang baru lagi seperti tampilan yang ada di samping ini. Dokumen yang pernah kita buat sebelumnya itu bisa kita buka kembali. Untuk membuka dokumen tersebut, kita bisa menggunakan submenu Open, dan untuk membuka dokumen tersebut kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, klik Office Button, ini Office Button, lalu kita klik Open, lalu kita double klik, maka kita akan bisa buka apa nama dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Setelah kita memberikan perintah membuka dokumen yang sudah ada, maka secara otomatis akan muncul pada layar komputer kita itu seperti ini. Nah, setelah itu kita silakan ketik nama yang akan kita buka pada kotak file name. Itu ya. Nah, misalkan ibu mau membuka RPP IPA pencemaran udara 1 lembar. Nah, ini misalkan file dokumen yang udah ibu simpan. Lalu bagaimana membukanya? Kita akan membuka dengan klik open dengan menggunakan mouse.
maka akan keluarlah dokumen ataupun data Ibu yang sudah pernah Ibu ketik sebelumnya. Yang kedua yaitu menyimpan buku kerja. Dalam bab sebelumnya kita telah tahu apa yang dinamakan dengan save dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan untuk mencoba mempraktekkan fungsi icon save. Nah, ingat, setiap kita mengerjakan sesuatu di Microsoft Word, jangan lupa untuk menyimpan setiap dokumen yang kita buat agar kita dapat membuka kembali dokumen yang kita buat tersebut. Nah, untuk selanjutnya, cara menyimpan dokumen tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klikkan Office button. Ini tadi ya, ini Office buttonnya. Lalu setelah itu, kita akan klik Save As. Nih, Save As ataupun Save untuk menyimpan dokumen yang dimodifikasi, yang udah diedit, contohnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dengan cara tadi itu Office button, lalu kita klikkan Save As ataupun Save. Nah, Save As ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang pernah kita buat dengan nama lain ataupun baru. Nah, sedangkan kalau Save itu ada dengan cara Ctrl plus S, itu untuk menyimpan berkas dokumen yang dibuat. Nah, setelah kita misalkan ini Ibu klikkan Save As, lalu tentukan lokasi di mana dokumen tersebut akan kita simpan. Misalnya kita akan simpan itu di My Document. Di My Document, nih ya, di My Document. Lalu kita akan buat nama dokumen tersebut pada kotak file nama ini. Tetap Ibu bikin misalnya RPP IPA pencemaran udara 1 lembar. Jadi contohnya, nama dokumen itu adalah terserah kita. Ya. Lalu kita klikkan tombol save. Klikkan tombol save. Iya, begitu caranya ya. Selanjutnya, yaitu bagaimana menggunakan stylist di Word 2007 untuk format dokumen yang konsisten. Nah, yang pertama ada cara menggunakan stylist. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah kita pilih teks yang ingin diberi stylist. Misalkan ini, judulnya Ibu bikin rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Ini Ibu pilih dengan Ibu blok semuanya. Setelah itu pada menu home, ini tadi menu home ya. Pada menu home ada tulisan stylist. Nah, pada menu home, sub menu stylist, kita klik stylist yang ingin kita gunakan. Ini, salah satu ini kita boleh pilih. Kita akan klik. Nah, klik tombol more, ini tombol more ini untuk melihat pilihan stylist yang lain dalam galeri quick stylist yang ada. Nah, misalnya kita akan pilih salah satunya, lalu kita akan klik saja, maka tulisan ataupun stylist judul kita bisa berubah menjadi seperti ini sesuai dengan stylist yang sudah kita pilih. Oke, yang selanjutnya cara menghapus style. Nah, misalnya kita akan menghapus style yang sudah kita pilih tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita cukup mengklik teks yang akan kita hapus stylenya. Ini dengan memilih seperti ini, memblok dulu. Lalu kita klik stylist dialog box launchernya yang ini, ya. Lalu ada gambar seperti ini. Oke, ini untuk menampilkan stylus panel pen dan pilihlah clear all. Kita klikkan. Lalu ada clear all. Kita akan klikkan clear all, maka tulisan ataupun yang stylus yang kita pilih tadi itu sudah hilang dan kembali seperti semula. Ini dia ya. Yang selanjutnya, yang ketiga itu menghapus beberapa teks dengan style yang sama sekaligus ataupun heading 1. Yang pertama dengan cara mengklik salah satu teks dengan style heading 1. Lalu pada menu home tadi, submenu stylist, kita klik kanan style heading 1 dan kita pilih select all.
Setelah itu kita klik Stylist Dialog Box Launcher untuk menampilkan Stylist Pane dan pilih Clear All seperti yang tadi itu ya. Yang keempat, cara mengubah style. Kadang-kadang setelah kita memberi style pada teks, mungkin kita ingin mengubahnya lagi. Nah, misalnya kita mempunyai 30 teks dengan style heading 1 dan akan mengubah ukuran font heading 1 dari 14 pt menjadi 30 pt. Maka caranya adalah berikut. Ada dua cara untuk mengubah semua style secara cepat. Yang pertama, kita pakai caranya yang pertama adalah kita pilih salah satu teks dengan style heading 1. Misalkan ini, kita pilih teks ini ya, dengan cara kita blok, lalu kita pilih dengan heading 1, ubah ukuran fontnya. Lalu selanjutnya, agar semua teks heading 1 mengikuti style yang baru, gunakanlah cara berikut, yaitu pada menu Home, submenu Stylist, klik kanan. Klik kanan yang ingin diubah. Misalnya ini, kita klik kanan, lalu akan muncul kata, kita akan pilih update heading 1 to match selection. Nah, sekarang semua teks itu dengan stylist heading 1 sudah diubah menjadi style yang baru. Cara yang kedua, pada menu Home, submenu Stylist, kita klik kanan style yang ingin diubah. Kita klik kanan style yang ingin kita ubah, ya. Lalu kita akan klik modify untuk menampilkan kotak dialog. Kita klik. Setelah itu, pada kotak dialog modify style, kita beri centang pada kotak automatical update. Nih, kita centang dan kita klik OK. Selanjutnya, cukup lakukan perubahan yang diinginkan pada salah satu teks heading 1, sementara teks yang lain itu akan diubah secara otomatis. Tapi, jika ada teks yang tidak diupdate stylenya, kita gunakan dengan cara berikut. Yang pertama, klik Stylist Dialog Box Launcher atau ikonnya itu, dan pilih Style Inspector untuk melihat apakah teks tersebut diformat secara manual. Yang selanjutnya, contoh teks yang menggunakan format style dan manual dapat kita lihat pada gambar berikut ini ya. Sini ada paragraf formattingnya. Nah, keterangan pada paragraf formatting dalam Stylist Inspector menunjukkan teks contoh style dengan menggunakan heading 1. Nah, selanjutnya, membuat dan menambahkan style baru ke galeri Quick Style. Nih ya, kita bisa menambahkannya. Dengan cara bagaimana? Kita pilih misalnya teks yang ingin dijadikan sebagai style baru. Misalnya Ibu pilih yang ini ya. Ibu blok ini semua. Lalu beri format yang diinginkan, misalkan heading 1. Kita misalkan format dia heading 1. Nih. Oke. Misalnya heading 1. Lalu kita misalnya kita bisa buat di warna juga warna biru. Ini. Mengubah warna tulisan jadi warna biru. Ini warna biru. Lalu kita ganti tulisan fontnya itu dengan tulisan Tahoma. Misalnya Tahoma, kita klikkan aja Tahoma, maka akan keluar Tahoma, nih. Nah, tulisannya sudah berubah jadi tulisan font Tahoma. Lalu setelah itu kita klik kanan teks untuk menampilkan pop menu. Nah, ini teks ini kita klik kanan, maka kita geser ke arah stylist. Ini ada tulisan stylist. Setelah itu kita akan klik Save Selection as a New Quick Style. Nah, ini ya. Lalu kita bisa beri nama form style yang baru ini. Misalkan Ibu bikin nama style Tahoma. Nah, setelah Ibu buat ini, lalu Ibu klikkan OK dengan nama style Tahoma. Maka akan tambahlah pada Quick Style ini style Tahoma.
Tadi kan ini belum ada. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuat dan mengatur posisi nomor halaman di Microsoft Word 2007 ini. Yang pertama yaitu membuat nomor halaman pada dokumen. Nah, pada menu insert nih ya, pada menu insert, oke, kita klikkan insert. Lalu ada header dan footer. Ini ada header dan footer. Kita klik page number. Klik page number. Lalu kita pilih letak nomor halamannya. Ada top of page. Ini untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas atau header. Ada bottom of page. Itu untuk menempatkan nomor halaman itu ada di bagian bawah atau footer. Lalu ada page margin. Ini untuk menempatkan nomor halaman di dekat margin halaman. Ini dia. Lalu ada current position. Current position ini untuk menempatkan nomor halaman di posisi kursor. Ya. Maka kita klik bentuk nomor halaman yang kita inginkan dari galeri ini. Nah, misalkan Ibu akan pilih posisi top of page. Ya, kita pilih, lalu kita pilih salah satu yang mana? Yang ini, kita klik ganda, maka akan muncullah halaman pada lembar kerja kita. Nah, selanjutnya kita akan merubah format nomor halaman. Misalnya kita ingin mengubah penomoran pada lembar kerja dari format angka 1, 2, 3 ke format angka Romawi atau I1, I2, I3, maka kita cukup dengan mengklik ganda pada header footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan header and footer tools. Yang ini cukup kita klik ganda 2 kali. Pada design tab, header dan footer, kita klik page number. Nah, insert tadi. Lalu pada header footer, kita klik page number. Dah. Kemudian, kita klik format page number. Format page number, kita klik. Setelah itu, di kotak dialog page number format ini, bagian number formatnya kita klik tanda panah ini dan kita pilih gaya penomoran yang ingin. Ya, seperti ini. Misalnya Ibu pilih yang angka yang begini. Kita mau pilih ini juga boleh. Kita mau pilih ini juga boleh. Ya, dipilih lalu kita klik oke. Selanjutnya untuk merubah jenis dan ukuran font nomor halaman, kita cukup klik ganda pada header footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan header dan footer toolsnya. Lalu kita pilih, kita sorot nomor halamannya. Setelah itu pada mini toolbar yang muncul, kita lakukan format yang kita inginkan. Nah, yang kelima, membuat letak nomor halaman yang berbeda di halaman ganjil dan halaman genap. Seperti contoh di atas tadi, kita akan membuat halaman ganjil memiliki nomor halaman di sebelah kanan. Nah, pada halaman genap, nomor halaman di sebelah kiri. Maka caranya bagaimana? Caranya berikut ini. Kita dapat mengklik ganda pada header footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan header dan footer tools. Lalu pada design tab, group option, kita centang kotak different, out, dan event page-nya. Lalu pada halaman ganjil, buat nomor halaman di sebelah kanan, kemudian kita pindahkan ke halaman genap, dan kita buat nomor halaman dengan posisi di sebelah kiri. Untuk membuat letak nomor halaman pertama yang berbeda pada setiap bab, beginilah caranya. Nah, ini di halaman pertama kita buat posisi angka 1 itu berada di tengah-tengah. Halaman kedua kita buat di posisi di atas sebelah kanan. Halaman 3 juga demikian. Yang selanjutnya, membuat format nomor halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama seperti contoh pada gambar itu.
halaman daftar isi menggunakan format angka Romawi I1, I2, I3 dan seterusnya, sedangkan isi menggunakan angka Arab angka 1, 2 dan 3 demikian seterusnya. Itu ya, bisa diperhatikan pada gambar kita berikut itu. Nah, pada bagian ini juga kita akan gunakan section break, yaitu pisahkan antar bagian atau daftar isi dan the article dengan section break. Pilih tipe break next page. Nah, pada menu insert header footer, klik page number dan pilih format page number. Lalu pada bagian number format kita pilih format angka Romawi. Setelah selesai kita klik OK. Lalu kita ulangi langkah kedua dan sekarang kita pilih bottom opaque untuk menyisipkan nomor halaman. Lalu kita klik ganda pada footer di section 2 atau bagian di artikel. Lalu selanjutnya pada grup header dan footer kita klik page number dan pilih format page number. Lalu pada page numbering kita klik start art dan ketikkan angka 1. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, yang ke-8 untuk menghilangkan nomor halamannya itu dengan cara pada menu insert grup header dan footer kita klik page numbernya. Lalu kita pilih remove page numbers. Lalu untuk menghapus secara manual kita klik header and footer dan pilih nomor halaman, kemudian kita tekan tombol delete. Menggunakan section break untuk mengatur layout dan format dokumen di Word 2007. Nah, section break dapat digunakan untuk mengatur hal-hal berikut. Yang pertama, menggabungkan layout satu kolom dan dua kolom pada halaman yang sama. Yang kedua, mengatur format header dan footer yang berbeda. C. Membuat format nomor halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama. Misalnya daftar isi menggunakan format angka Romawi I1, I2, I3 dan seterusnya. Sedangkan isinya menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang ke D, membuat orientasi kertas yang berbeda dalam dokumen yang sama. Nah, seperti contoh pada gambar tersebut, untuk dokumen yang memiliki tabel yang lebar, orientasi kertas itu bisa kita ubah ke bentuk landscape. Misalnya halaman 1 itu bentuknya portrait atau memanjang, lalu yang halaman berikutnya itu dengan posisi landscape, yaitu seperti pada gambar yang ada di gambar kita ini. Nah, macam-macam second break. Yang pertama ada next page, itu second baru dimulai pada halaman selanjutnya. Tipe ini biasanya digunakan untuk memulai bab baru dalam sebuah dokumen. Yang kedua continuous, section yang baru ada di halaman yang sama, biasanya digunakan untuk halaman yang memiliki jumlah kolom yang berbeda. Yang ketiga ada event page dan odd page. Ini digunakan untuk memulai section baru pada halaman bernomor genap atau ganjil yang selanjutnya sesuai digunakan bila ingin setiap tab baru dimulai pada halaman genap dan ganjil. Nah, cara membuat second break di Word 2007, yang pertama, kita cukup klik pada bagian dokumen yang ingin diberi second baru. Lalu yang kedua, pada menu Page Layout tab, Page Setup, kita klik Breaks. Lalu yang ketiga, dalam grup second breaks, kita pilih jenis second breaks yang ingin digunakan. Nah, selanjutnya cara menghapus second break. Ini adalah kita cukup pilih draft view di Word 2007 atau normal view di Word 2003 supaya kita bisa melihat garis second break-nya. Yang kedua, kita klik pada garis second break yang ingin dihapus atau tekan tombol delete. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi anak kami. Dan untuk LKPD-nya, nanti setelah video ini akan Ibu kirimkan LKPD kepada anak-anak kami semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.